akan rekam episode ke-8 tentang deep coaching ini. Dan bagi rekan-rekan yang baru bergabung, mohon untuk memute-kan mikrofonnya, dan nanti kami akan meng-unmute atau membunyikan kembali seiring dengan kita melakukan tanya-jawab. Nanti saya akan minta bantuan dari Josh juga untuk mengingatkan seandainya masih mendengar suara-suara di luar suara saya. Oke, nah kita akan mulai aja ya teman-teman. Ini adalah program Coaching Insight episode 8 dan saya akan share screen saya di sini. Dan kenapa deep coaching ini penting? Karena memang kita ingin memberikan coaching bukan hanya di level permukaan atau istilahnya surface, tapi juga di level yang lebih dalam. Ini adalah istilah dari deep coaching. Dan di kesempatan kali ini, saya akan banyak nanti berbicara tentang perbedaan antara surface coaching dan deep coaching. Definisi kedua jenis coaching ini apa? Penerapan dan juga perbedaan-perbedaan serta kesamaan-kesamaan yang nanti ditinjau dari model kompetensi ICF. Kita semua sudah menyelesaikan program Certified Professional Coach atau Certified Executive Coach, atau bahkan juga beberapa sudah menyelesaikan program Certified Business Coach. Jadi nanti kita akan more familiar dengan deep coaching di model kompetensi ICF, dan juga ada case study yang nanti saya kaitkan dengan pembahasan coaching kita di Sahabat Sejati. Setiap 15 menit nanti saya akan berhenti dan saya akan open tanya-jawab terkait dengan topik materi. Dan sekali lagi, kami ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada rekan-rekan yang sudah bergabung di program Sahabat Sejati, yang rencananya nanti akan launching di hari Rabu, ya, di besok lusa. Ini merupakan batch pertama, karena setelah kita menginitiate ini, ada banyak sekali request yang masuk, dan kami tempatkan itu di waiting list untuk batch yang selanjutnya. Mbak Dita, Mbak Lina, dan juga tim sangat bekerja keras untuk membantu rekan-rekan on board di program ini dan juga mematchingkan dengan Coachee. Jadi saya atas nama Coaching Indonesia dan rekan-rekan di sini itu ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Coaching Indonesia alumni yang bersedia untuk berpartisipasi di program Sahabat Sejati ini. Yang nanti saya akan tampilkan beberapa skenario yang mungkin akan ditemui ketika teman-teman nanti praktek dengan para coachee di program tersebut. Saya akan masuk kali ini untuk pembahasan tentang deep coaching. Apa bedanya dengan surface coaching? Nah, analoginya begini, teman-teman. Jadi, di sini ada perbedaan antara saya tahu dia, saya kenal dia, dan saya bersahabat dengannya. Kalau saya tahu dia, ya cuma dengar doang. Saya kenal dia, saya sudah ketemu dan kenalan. Setelah kenalan dan berinteraksi dalam jangka waktu yang lama, kemudian saya bersahabat dengannya. Perbedaan antara tahu, kenal, dan bersahabat itu ada di level trust, feeling, dan connection. Jadi dari sisi kepercayaan dan keakraban, dari sisi rasa, dan dari sisi ikatan emosi atau connection di sini. Ini analogi yang membedakan antara surface coaching versus deep coaching. Nanti di program Sahabat Sejati, nggak perlu sebetulnya terlalu deep, ya, karena memang interaksi kita hanya 3 kali. Tetapi juga jangan hanya cuma sekedar di permukaan. Lantas bagaimana nanti tekniknya? Tekniknya nanti kita akan bahas menurut model kompetensi ICF. Sebelum itu, beberapa komponen yang membedakan antara surface coaching dan deep coaching itu kita lihat di screen. Di surface coaching, batasan itu terlihat jelas antara saya sebagai coach dan Anda sebagai klien saya. Jadi kadang saya masih membawa identitas bahwa I am a coach, you are my client. Dan fokus saya lebih ke mengandalkan sebetulnya ya kemampuan saya secara teknis, pengetahuan yang saya miliki untuk membantu si
klien atau coach itu kemudian meraih goal-nya. Jadi saya masih bisa dibilang mengandalkan kemampuan yang saya miliki dari expertise yang saya punya. Karena saya berpikir kalau saya bisa transfer ini ke coach saya, dia akan sukses. Dan Surface Coaching biasanya orientasinya itu pada tindakan dan hasil. Jadi selalu pada hasil akhir yang kemudian dibantu bagaimana cara meraihnya oleh si coach. Kalau ada istilah who, why, how, dan what, Surface Coaching itu ada di level how dan what, bagaimana untuk mencapai outcome yang dia inginkan. Kontras dengan Surface Coaching, kalau Deep Coaching itu batasan sudah membaur. Coach tidak membawa identitas dia sebagai coach, dia sebagai teman. Teman apa? Teman bicara, teman mendengarkan, teman untuk berbagi. Dan batasan ini seperti persahabatan nantinya. Anda pun sebagai coach itu tidak terjebak pada goal-nya si coach. Kalau Anda terjebak pada goal-nya coach, Anda akan mengandalkan expertise Anda untuk bantu dia. Di deep coaching, fokus kita sebagai coach bukan pada goal-nya si coach, tapi pada terbangunnya clarity dia terhadap goal yang dia inginkan. Kadang-kadang misalnya goal dia adalah ingin di sini memperbaiki bisnis akibat krisis virus corona. Goal-nya dia itu. Tapi sebetulnya untuk mencapai goal itu ada banyak hal yang dia perlu perjelas. Bagaimana dia, katakanlah, dealing dengan emosinya saat ini. Atau bagaimana dia punya strategi pemasaran yang berbeda. Jadi ada clarity dulu dari dalam dirinya, bukan langsung ke arah outcome yang ingin dicapai. Jadi fokus dari deep coaching itu pada dirinya, pada diri si coach, dan membantu si coach untuk menemukan makna dari apa yang dia inginkan, sehingga orientasinya itu pada self-awareness dan transformasi diri. Nah, penerapannya nanti, ya ini yang tadi saya bilang, bahwa kalau ada istilah who, why, how, dan what, kalau kita lihat di screen, coach berinteraksi dengan coachee untuk membantu dia mencapai outcome atau hasil yang dia inginkan. Di kategori service coaching, coach akan terjebak pada how dan what-nya. Jadi, knowledge apa yang coach harus punya, bagaimana caranya agar knowledge itu berjalan. Kemudian juga berbagi pengalaman, membantu coach dengan tools yang dia butuhkan, itu adalah how dan what. Tapi, kalau deep coaching, itu who, kemudian why, baru how dan what. Tidak langsung ke how dan what-nya, karena ada banyak hal yang bisa jadi masih belum jelas. Dan juga untuk mendapatkan how, bisa jadi ini tidak menggunakan tools, tetapi menggunakan pengalaman si coach sendiri dari masa lalunya, yang kita ingin bantu dia untuk aware kekuatan dia, cara pandang dia, belief dia, dorongan dia. Akhirnya kita fokusnya pada coach, bukan pada hasil yang dia ingin capai. Nah, nanti secara umum penerapannya, kalau Surface Coaching itu biasanya terkait dengan topik kinerja atau target. Ini biasanya dilakukan antara atasan dan bawahan. Jadi semuanya tentang target, semuanya tentang hasil. Hasil menjadi tujuan utama, dan si coach biasanya rely on tools. Jadi pakai semua alat bantu yang dia punya untuk kemudian ditransfer, diajarkan kepada si coaching-nya. Kalau deep coaching, topiknya itu terkait dengan perubahan mindset. Memang ini bisa jadi soal kinerja atau target yang perlu dicapai, tapi nggak langsung sana. Gimana target itu bisa tercapai dari mindset yang memang sudah cocok dengan target itu. Kalau misalnya ini konteksnya di sales coaching, ada target sales yang harus dicapai, tapi bisa jadi mindset si sales rep belum tentu
sinkron dengan hasil yang dia ingin capai itu. Mindset-nya terhadap customer masih melihat customer sebagai orang yang membeli, bukan orang yang ingin di-build relationship-nya dalam jangka panjang. Sehingga nanti ketika dia berinteraksi dengan customer, dia cenderung memaksa, menawarkan, dan kemudian ngasih tahu fitur-fiturnya segala macam, dibandingkan engage dengan customer itu di level personal. Jadi harus ada perubahan mindset, kalau ini adalah deep coaching. Dan self-awareness itu diutamakan untuk meraih hasil maksimal. Jadi diri Anda yang seperti apa sebetulnya yang sinkron dengan hasil yang Anda ingin capai. Jadi self-awareness itu nanti bisa turun ke dalam kekuatan yang kemudian Anda sadari, blind spot yang kemudian Anda juga tahu, ya, sehingga nanti coach pada saat memfasilitasi proses coaching itu rely on his or her presence, bukan pada tools. Tools mungkin nggak ada, tapi karena dia presence, dia jadi bisa mendengarkan, dia bisa melihat blind spot si coach, dia pun kemudian bisa brainstorm untuk bikin strategi-strategi baru bersama dengan coaching-nya. Nah, ini adalah penerapan umum ya dari surface coaching dan deep coaching. Oke, sampai sejauh ini saya akan mengecek apabila ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, ya, saya akan sekarang fokus saya ke chat room. Oke, Coach, sebelumnya saya mau nanya, saya belum ada di list koordinator grup. Oh, kalau yang ini nanti Mbak Dita yang jawab ya. Silakan langsung diketikkan saja untuk pertanyaannya, langsung dikirim. Kapan dibutuhkan deep coaching dan kapan dibutuhkan surface coaching ini yang tadi ya, udah terjawab. Apakah deep coaching bisa dipakai dari sesi pertama dengan klien? Nah, ini pertanyaan bagus ya, teman-teman. Deep coaching itu bisa, sebetulnya bisa dipakai di kesempatan pertama Anda bertemu dengan klien, tapi memastikan bahwa Anda sudah sempat bangun chemistry dulu dengan si coach. Jadi, sebelum pertemuan pertama, Anda kenalan dulu untuk mengerti dia, dan juga memperkenalkan siapa Anda, coaching itu apa, dan kemudian ngobrol yang sifatnya personal. Ngobrol tentang keluarga, tentang hobi, tentang situasi terkini, tanpa ada agenda apapun. Ini istilah kami adalah chemistry session. Jadi, sesi untuk membangun hubungan kimiawi antara Anda dengan si klien. Nah, setelah itu terjadi, biasanya kita udah mulai enak, udah mulai ada rasa dengan si klien, dan klien pun udah mulai ada rasa dengan kita sebagai coach. Sehingga di sesi pertama, bisa jadi kita udah langsung bisa go deeper. Namun pada umumnya, deep coaching ini itu perlu diukur. Seberapa besar keterbukaan si coach untuk masuk ke dalam. Kadang-kadang ada coach yang masih ragu-ragu karena dia belum pernah punya kesempatan untuk ngobrol dengan orang yang seperti Anda sebagai coach ya, yang tidak menjudge, yang tidak ngasih tahu, yang nggak maksa segala macam. Jadi dia masih ngukur-ngukur juga. Jadi bisa jadi tidak terjadi di sesi pertama. Dari Mas Stan, ya, standar dan batasan coaching untuk batch ini apa ya? Nah, ini nggak bisa dipakai persentase sebetulnya ya. Tergantung dari beberapa komponen. Yang pertama adalah seberapa trust coach Anda kepada Anda sendiri. Yang kedua, seberapa berani juga Anda sebagai coach untuk go deeper. Yang ketiga, itu seberapa kompeten. Karena terus terang ada kompetensinya. Kalau kita belum pernah mencoba kompetensi coaching di level yang deep, mungkin sebaiknya kita stay di level yang middle aja dulu. Yang nanti pun akan kita share beberapa teknik ke depan. Gimana setelah teman-teman nanti experience di sesi 1 atau sesi 2,
kita akan lakukan lagi deh webinar seperti ini untuk dengerin gimana pengalaman teman-teman semua, dan kemudian ada kompetensi-kompetensi tambahan yang bisa jadi nanti kami akan share juga. Tanda-tanda sebetulnya ini surface coaching atau deep coaching itu sederhana aja. Kalau surface coaching, coach-nya banyak pikir. Pertanyaan berikutnya apa? Dengerinnya nggak fokus. Dengerin, tapi juga sambil memperhatikan yang lain, memperhatikan si coaching-nya ngomong, atau ada asumsi, bisnis saya lagi seret, diasumsikan itu beneran seret dan ngedrop berapa persen gitu, padahal belum tentu juga. Itu perlu dieksplor, seretnya seberapa persen, di segmen apa, kamu ngerasa ini seret, segala macam. Jadi, ada bedanya. Kalau surface coaching itu kita sebagai coach yang banyak mikir. Kalau deep coaching, karena kita present, kita nggak mikir. Ada intuisi yang kemudian jalan. Apakah surface coaching dan deep coaching bisa dilakukan dalam satu sesi atau memang harus didesain terpisah? Kayak misalnya ini kita menyelam ya. Menyelam itu bisa dalam satu kali kita terjun, tapi kita hanya stay di permukaan, kadang-kadang sampai ke tengah, atau kita bisa sampai ke dalam. Jadi jawabannya bisa dalam satu sesi, tapi pelan-pelan. Nggak langsung dalam. Tentunya akan melewati level surface dulu, baru kemudian nanti kita mengukur chemistry dengan si klien, seberapa terbuka dia, dan juga seberapa confident saat itu kita sebagai coach untuk memfasilitasi sesi yang deep ini. Kadang-kadang kita juga perlu nanya eh, ke si coach dengan pertanyaan seperti ini, seberapa siap kamu jika kita explore ini lebih dalam lagi? Nah, itulah tanda-tanda bahwa eh, kita udah mulai nih menyentuh level yang deep, dan kemudian kita co-create istilahnya dengan si coach dengan asking permission, apakah dia bersedia turun ke bawah? Kalau nggak usah. Ya, kalau dia oke, mari kita turun ke bawah sama-sama. Pak Suito bertanya gimana menjadi sahabat padahal baru kenal. Sahabat itu apa sih sebetulnya? Sahabat itu orang yang tidak menjudge. Orang yang bersedia mendengarkan tanpa kita berusaha ngasih solusi. Jadi, berperilakulah seperti itu ya, kita sebagai coach yang tidak, satu, nggak ngejudge klien, mau yang kayak gimana pun, bersedia mendengarkan, nggak berusaha mikir solusinya apa, dan betul-betul in the moment bersama si coach saat itu. Dan pelan-pelan mulai dengerin kata kuncinya apa, ngerasain emosinya gimana, mengajukan pertanyaan yang memang fokusnya ke dia, yang nanti saya akan terangkan di slide-slide berikutnya. Oke, nanti slide ini bisa di-download ya, teman-teman. Saya akan tunjukkan QR code-nya. Nanti tinggal dipotret aja, dan kemudian nanti bisa langsung masuk ke browser dari sana. Apakah perlu jam terbang untuk menerapkan deep coaching? Tentunya iya. Coaching sendiri perlu jam terbang, dan deep coaching nanti perlu juga jam terbang, at least mungkin 20 kali ya, 20 kali coaching konsisten, kita udah ready untuk nantinya masuk ke level yang deep. Dalam deep coaching, batasan antara coach dan klien lebih kabur. Bagaimana menjaga independensi dari coach agar tidak carried away dengan kondisi coaching? Ini ada perbedaan ya, Mbak Ririn yang bertanya, antara simpati dengan empati. Nah, karena batasan membaur, ini memang agak sensitif. Kadang-kadang nanti kita terjebak pada simpati. Simpati itu kita menempatkan diri di sepatunya si coach dan stay di situ. Kayak jadi nempel. Nah, kalau empati, kita menempatkan diri di sol sepatunya si coach, ngerasain sebentar tapi kemudian keluar lagi. Keluar dari box drama dia. Keluar juga dari box drama Anda yang mungkin resonate dengan drama dia. Anda dan dia mungkin situasi hidupnya mirip-mirip. Tapi dalam sesi coaching kita harus mampu keluar dari sana.
Nah, ini batasannya. Jadi ini yang hanya bisa nanti di-experience ya, dirasain. Nanti kita di-brief lagi bagaimana pengalamannya. Mbak Christina, berarti ada perbedaan surface versus deep coaching adalah di 2 step awal. Why, who, sebelum masuk ke proses how dan what. Ya, betul sekali, nanti saya akan terangkan di kompetensi ICF. Ada tips nggak untuk meningkatkan self-awareness kita dari Mas Tigor? Kalau kita bisa hening di keseharian, katakanlah di pagi hari, kita bisa hening 10 menit aja, dan pikiran yang biasanya fluktuasi, itu kemudian mulai mereda kayak gini, dan kemudian cenderung agak flat. Nah, ini ditandai dengan badan kita yang lebih rileks, dan kemudian juga kita yang menikmati tubuh sendiri. Nah, ini adalah teknik meditasi. Lakukanlah juga dengan yoga. Lakukanlah juga dengan self-reflection. Malam-malam, sebelum tidur, kita bikin jurnal yang isinya tentang pengalaman kita di hari ini, tapi nggak ada konten judgment-nya. Nggak ada konten yang, kenapa sih saya masih selalu bikin salah? Nggak begitu sebetulnya namanya jurnal. Jurnal itu merupakan self-reflection. Ketika misalnya hari ini saya membuat kesalahan, saya akan menuliskan di jurnal, apa sih yang membuat saya tadi berbuat salah? Pikiran apa yang kemudian mendominasi saya sebelum saya berbuat salah itu? Jadi saya belajar dari experience sendiri. Nah, itu membuat pikiran kita yang biasanya sibuk menjadi hening. Ada pikiran lain, ada higher mind istilahnya yang bekerja. Nah, itu nanti webinar sendiri ya untuk istilah-istilah tersebut. Apa yang membedakan mindset, kata Mas Robi, dan value dalam membangun rasa dengan klien? Mindset itu bagaimana cara kita memandang dan dipengaruhi oleh value kita. Value itu kalau dari pengalaman kami, banyak yang sifatnya subconscious. Jadi kita nggak tahu kadang-kadang value kita apa. Tapi perilaku kemudian bisa di-observe. Nah, value itu banyak yang sifatnya subconscious. Mindset itu ada di tengah-tengah sebetulnya, antara value, kemudian mindset, baru perilaku. Jadi memang value sifatnya subconscious, mindset itu udah mulai bisa kita sadari. Kita jadi aware mindset kita apa. Baru kemudian kita bisa observe tindakan kita apa. Kalau di kami, di Coaching Indonesia, kita nggak banyak bicara tentang value karena banyak hal yang kadang-kadang masih akal-akalan pikiran ya. Kita pikir value kita bagus, tapi sebetulnya behavior kita berlawanan dengan value itu. Jadi kita lebih banyak mengobserve self-awareness yang tadi, kemudian mindset, baru perilakunya atau behavior. Apa beda deep coaching, kata Pak Andi, versus mentorship? Deep coaching itu nggak pakai mentorship nantinya. Kalau seorang sahabat, sahabat itu nggak yang terus berusaha ngajari temannya. Sahabat itu lebih banyak mendengarkan, tapi juga bantu si temannya itu untuk mengeksplor. Dan ketika ada, katakanlah, sesuatu yang teman tersebut perlu pelajari, si sahabat juga nggak keberatan untuk ngajari. Jadi, mentoring, sharing, pengalaman, itu akan muncul dengan sendirinya, tapi bukan yang utama. Kalau ini completely mentoring, sharing pengalaman dan mengajari, itu yang utama. Nah, kalau deep coaching ini tidak yang utama. Yang utama adalah membangun keakraban, yang nanti akan saya terangkan di kompetensi ICF. Apa sinyal bahwa kita sudah bisa masuk deep coaching? Nah ini, kata Pak Darham, sinyalnya adalah ketika kita sudah mulai, atau gini, ketika konten pembicaraan sudah mulai menyentuh level emosi. Dan si klien
atau coachee sudah terbuka dan kelihatan bahwa dia trust terhadap kita. Terbuka itu ditandai dengan apa? Dengan dia banyak diam sebetulnya. Karena pada saat diam, dia merenung, dan kemudian dia bicara. Oleh karenanya di konteks deep coaching, ketika klien terdiam, belum tentu dia nggak berpikir. Tunggu, jangan nanya dulu, supaya tidak menginterupsi proses berpikir dia. Dan ketika orang ada di level emosi, biasanya dia lebih banyak merenung. Dan presence kita nanti memberitahu apa yang kita perlu lakukan, seperti kita bertanya, apa yang kita bisa nanya pertanyaan kayak gini. Enaknya kita explore apa nih sekarang, ketika dia terdiam. Nggak yang terus sibuk gitu, mesti ngapain dan berusaha ngasih solusi segala macam. Oke, ini kayaknya saya akan lanjut dulu ya, karena banyak sekali pertanyaan. Tapi saya juga welcome nih, ya. Saya akan lanjut dulu, dan kita akan lihat slide berikutnya ya, teman-teman. Saya akan share screen lagi. Nanti akan banyak terjawab dari slide yang terkait dengan kompetensi ICF. Oke, sekarang lihat lagi di slide. Ada update dari sisi model kompetensi ya dari ICF. Kalau sebelumnya kita punya 11 kompetensi. Mulai dari menjaga kode etik, kemudian establishing trust, sampai akhirnya managing progress coaching. Itu teman-teman harus baca lagi untuk lebih familiar dengan kompetensi ICF. Jumlahnya 11. Tapi di tahun 2019 yang lalu, di bulan November, ICF memperbaharui model kompetensinya dari yang 11 menjadi 8. Dan bukan diganti sama sekali, tapi justru diintegrasikan. Karena ada banyak kompetensi yang masih agak tumpang tindih di model yang 11. Kemudian jadilah model kompetensi 8 kompetensi ya, ada 8 biji. Sama ada satu yang baru itu tentang coaching mindset. Nah, yang saya ingin bahas di sini adalah model kompetensi dari yang model terbaru ya, dari 8. Nah, ini nanti saya akan go through satu-satu. Saya akan bahas 2, kemudian kita break, kemudian maksudnya break tanya jawab, kemudian move on lagi, break lagi. Nah, di kompetensi pertama, maintaining coaching agreement. Ini kalau di Surface Coaching, yang biasanya kita ajarin ya, di kelas CPC, kita nanya kan ke si coachee, apa sih yang Anda ingin bicarakan di sesi ini? Kemudian habis itu kita juga nanya, hasil apa yang ingin kamu dapat dari obrolan kita tentang topik itu. Nah, ini adalah Surface Coaching. Jadi kita nanya 2 pertanyaan basic. Apa yang kamu ingin angkat sebagai topik pembicaraan? Kemudian, apa yang kamu ingin dapat di akhir sesi coaching dengan kita ngomongin topik itu? Dan kemudian kita langsung bahas topiknya dengan sedikit atau bahkan tanpa eksplorasi. Jadi straightforward kalau Surface Coaching dalam membuat coaching agreement ya. Tapi kalau deep coaching, kita ada eksplorasi. Jadi kita nanya, di sesi pertama ini, katakanlah ini dengan coachee dari program Sahabat Sejati ya. Saya di sini ingin memastikan sesinya rahasia, ya, dan tapi saya juga ingin jadi teman di sini ya, untuk dengerin tanpa ngejudge, bla bla bla. Terus Anda bertanya, lantas gimana enaknya sesi ini? Seandainya kita bisa fokus pada satu topik. Kemudian dia bilang, mungkin gimana ya caranya untuk nggak panik nih di tengah berita yang luar biasa. Banyak sekali isu-isu dan macam-macam. Oke. Nah, di situ kemudian Anda mengeksplor sedikit. Berita-berita apa yang biasanya Ibu baca? Dari sumber-sumber mana nih?
Nah, jadi ada pertanyaan lanjutan dulu di situ. Kemudian baru nanya, oke Bu, saya jadi ngerti nih situasi Ibu yang kayak gini. Saya bisa ngerasain juga karena saya juga sempat baca-baca hal yang sama. Namun di sesi ini um, apa yang Ibu pengen dapat nih dari ngobrol bersama dengan saya? Jadi ada sedikit eksplorasi di antara kita nanya topik dan outcome yang mau dicapai. Nanti ini saya akan terangkan di skenario ya. Saya akan tampilkan nanti satu skenario. Kemudian di model kompetensi ICF juga nanti ada perbedaan di sisi trust dan safety. Kalau surface coaching, memang kita menghormati klien apa adanya. Tapi kadang-kadang kita masih melihat masalah dia dan berusaha untuk memperbaikinya. Kalau di deep coaching, kita hormati klien apa adanya dan kita juga nggak berusaha untuk memperbaiki masalah dia. Dan benar-benar kita berada di situasi yang vulnerable. Ya. Kita siap untuk nggak jadi coach yang baik. Kalau di surface coaching, kita pengen jadi coach yang baik. Pengen jadi coach yang sukses. Kalau di deep coaching, kita nggak kepengen itu. Nah ini nanti agak beda soalnya ya. Kita nggak mengandalkan teknik. Orang yang kepengen sukses di sesi coaching sebagai coach, biasanya mengandalkan teknik. Tapi kalau kita sebagai coach, nggak kepengen sukses. Bukan berarti sukses itu nggak jadi tujuan, tapi kita nggak mau terpaku pada kesuksesan. Karena dengan kita terpaku pada kesuksesan kita, dan menjaga self-image kita sebagai coach yang selalu tahu, kita akhirnya mengandalkan tools, bukan mengandalkan diri sendiri sebagai sahabat klien kita. Dan di surface coaching, biasanya pembicaraan memang selalu menyentuh hasil yang ingin dicapai, karena result oriented. Kalau di deep coaching, pembicaranya terpusat pada diri si klien. Apa yang jadi hambatan dia, tantangan dia, aspirasi dia, mental block dia, belief dia, dorongan dia, concern-concern dia saat ini, itu yang dieksplor. Bukan langsung jump in ke hasil yang ingin dicapai. Nah, mari kita lihat nih ya, ada skenario. Ini ada satu orang yang paranoid, dan banyak sekali loh rupanya teman-teman orang yang paranoid ya. Hari-hari gini. Dia bilang gini, kejadian COVID-19 ini membuat saya gampang khawatir. Jadinya saya paranoid. Apa-apa saya pikirin. Entah berapa kali saya cuci tangan setiap hari. Pernah 3 hari yang lalu saya kayaknya kena panic attack. Dada sesak nafas. Saya pikir saya udah kena virus. Padahal itu cuma panik. Ini adalah kisah nyata ya teman-teman yang saya angkat menjadi skenario. Kalau ini surface coaching, kita langsung nanya gini, oke, jadi di sesi ini kita mau bahas tentang apanya, panic attack-nya atau apa? Terus, ya nih gimana ya caranya supaya nggak kena panic attack? Kemudian Anda langsung nanya, lantas di sesi ini apa yang ingin Mbak dapetin nih sebagai hasilnya? Ya paling nggak saya bisa lebih tenang deh menghadapi situasi yang penuh dengan berita-berita itu. Nah, itu adalah surface coaching. Kalau ini adalah deep coaching, setelah si Mbak ini dia ngomong, ya oke. Ya Mbak, saya ngerti nih, belakangan memang banyak sekali hal-hal yang bikin kita jadi khawatir, kena panic attack, dan macam-macam. Saya ngerti kondisi Mbak juga nih. Dan sebetulnya yang Mbak alami itu gimana ya cerita detailnya? Kita pengen dapat konteks dulu soalnya di sini. Gimana sih Mbak ceritanya yang soal panic attack ini?
Kita ingin istilahnya menemui si klien di posisi mental yang ia sedang hadapi. Kemudian dia cerita, cerita. Terus sebagai coach, Anda bertanya, oke, lantas di sesi ini apa yang Mbak pengen dapat nih dari obrolan kita? Seandainya ada sesuatu yang bisa membantu Mbak juga. Di situ dia baru jawab. Intinya ada eksplorasi. Kita bisa mengeksplor apa aja sebetulnya dari sini ya. Misalnya aja kita bisa nanya, apa sih Mbak yang Mbak pikirin waktu kejadian panic attack 3 hari yang lalu itu? Apa yang memicu panic attack itu kalau Mbak inget-inget ya? Jadi kayak curious untuk tahu. Nah ini tidak berarti kita membawa si coach ke masa lalu. Enggak sama sekali. Ini membawa coach ke pengalaman dia ketika kejadian itu berlangsung. Agar dia bisa self-reflect. Sehingga ketika ada kejadian yang sama terjadi lagi di masa depan, dia sudah siap dengan self-awareness. Dia mesti ngapain. Oke dulu, saya akan stop. Dan mari kita lihat di sini pertanyaan-pertanyaan. Oke, bagaimana menjaga profesionalitas dengan tidak membocorkan rahasia, tidak membocorkan konten sesi coaching? Itu kode etik. Metodologi yang mudah untuk pendekatan deep coaching, yang paling mudah, kita selalu kembali ke who, why, how, dan what. Itu aja yang perlu diingat. Kadang-kadang kalau kita terjebak pada hasil, kita udah langsung ke what-nya. How to raise awareness related to mindset. Powerful questions. How to raise awareness related to mindset. Ya, ini pakai pertanyaan. Seperti kayak gini. Apa sih yang Mbak... Gimana sih Mbak ngelihat customer nih sekarang dengan bisnis yang lagi krisis? Nah, itu adalah mindset. Karena jawabannya dia akan menjawab dengan apapun. Misalnya dia melihat customer sebagai orang yang harus membeli produknya. Atau cerita yang agak radikal tuh kayak gini. Dulu saya pernah kenal dengan satu orang klien ya. Dia pengusaha kumon. Dan waktu saya tanya, gimana sih kamu ngelihat anak-anak itu? Dia jawabnya gini, oh, anak-anak buat saya itu adalah uang. Karena setiap kali saya lihat anak-anak, mau di mall, mau di sekolah, mau di tempat bermain, itu saya mikirnya gimana caranya supaya dia menjadi murid kumon saya. Jadi dia melihat anak-anak sebagai kumon, sebagai uang. Nah, itu adalah mindset. Menggunakan pertanyaan untuk kemudian memancing si coach berbicara, dan dari situ kemudian kita jadi tahu mindsetnya apa. Apakah artinya deep coaching tergantung readiness level klien dan seberapa jauh coach bisa presence? Deep coaching memang tergantung pada kesiapan si klien. Dan kita harus selalu nanya dengan pertanyaan misalnya begini. Oke, saya ngerasa di sini isunya agak sensitif karena terkait dengan bisnis partner Mbak, yang kemudian juga berpengaruh pada keputusan-keputusan nih. Seberapa siap Mbak kalau kita mau explore tentang hubungan Mbak dengan bisnis partner ini terkait dengan keputusan-keputusan bisnis. Jadi kita asking permission di situ. Dan kita bertanya bukan karena kita kepo, tapi karena kita memang ngedetect ada sesuatu yang lebih mewakili the truth situasi saat itu. Kadang-kadang kita tahu ada orang ngomong cuma di permukaan, tapi sebetulnya dia kepengen gitu ngomong yang sesungguhnya, tapi nggak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Jadi kita mensensing bahwa ada
sesuatu yang dia sebetulnya ingin bicarakan. Oleh karenanya kita asking permission. Dan pada saat kapan bisa masuk deep coaching, tadi ketika mulai menyentuh level emosi, ketika kita juga ngerasain di badan kita ini kok kayaknya agak beda gitu rasanya di hati kita ya. Ada sesuatu gitu yang kalau kita tangkap pakai sensing, ini ada sesuatu yang lebih gede dibandingkan apa yang dia ucapkan. Artinya kita harus lihat karakter klien ya ketika apakah kita melakukan surface atau deep coaching. Karakter itu mungkin kita tidak membatasi ini berdasarkan karakter ya, tapi lebih ke arah seberapa terbuka dia. Gini, kita hanya bisa melakukan deep coaching kepada klien yang sudah rasanya seperti sahabat. Dan dia pun merasakan kita sebagai sahabat. Definisi sahabat itu apa? Kita nggak ngejudge klien salah. Kita nggak ngejudge klien kurang. Kita tidak berusaha untuk memperbaiki dan mengobati dia. Kita kalau gitu kita ngelihat klien kayak gimana? Kita ngertiin dia dan kita pun menahan diri untuk nggak terlalu banyak ngomong dan kemudian beneran dari hati itu kepengen kepengen bukan berbagi ya, kepengen tahu, curious untuk mengetahui apa sebetulnya di balik situasi yang dia sedang hadapi. Mindset apakah sama dengan belief? Belief mendasari mindset. Mindset kemudian membentuk belief baru atau memperkuat belief yang lama. Bagaimana cara flipping negativity ketika masuk ke level emosi dan muncul respon yang justru mundur ke masa lalu dan sulit ditarik lagi ke masa depan. Ini kata Mbak Ngesti Putri. Cara flipping negativity adalah dengan kita melatih diri kita sendiri untuk tidak menjudge diri ini di keseharian. Ya, itu yang paling berat sebetulnya latihannya. Manusia itu cenderung berpikir negatif karena negatif itu yang paling gampang diakses dari collective consciousness. Jadi di level kesadaran global sebetulnya negativity itu yang paling gampang diakses karena dia frekuensinya yang paling rendah. Dan cara kita untuk flip negativity, latihannya adalah dengan tidak men-self-judge diri sendiri. Ketika kita berbuat salah, merasa kurang, nggak puas, kita tidak menjudge diri sendiri. Dan ini adalah latihan self-awareness. Mbak Yuda, bagaimana ketika kita sudah mulai deep, ternyata emosi berlanjut ke counseling? Bagaimana kita bisa kembali membawa ke depan? Kalau udah level deep coaching, kita juga nggak peduli ini counseling, ini coaching, ini terapi, segala macam, itu campur jadi satu. Gimana kita sih bisa ngebedain antara kita bersahabat dengan kita cuma sekedar kenal dia? Kalau udah jadi sahabat, kita juga nggak peduli ini masa lalu, masa kini, masa depan, udah mix jadi satu, karena memang konsep deep coaching itu nanti menyatukan antara counseling dengan terapi, dengan coaching, dengan macam-macam. It's about nantinya a whole person, jadi manusia yang utuh. Dan kalau ini coaching, harus selalu nanti ditarik ke depan dengan pertanyaan begini. Kalau gitu, setelah kita menemukan banyak hal baru, dan rasanya sudah ada rekonsiliasi juga dengan masa lalu, apa ya yang bisa dipelajari agar ke depan bisa lebih baik? Harus ada pertanyaan itu. Apa sih yang nanti yang Bapak ingin lakukan berbeda ke depannya? Nah, harus pakai pertanyaan itu, harus selalu ditarik ke depan. Jangan diterlantarkan di masa lalu atau kita biarkan dia dapat ide, tapi kemudian nggak kita tanya gitu, ke depannya mau ngapain.
tidak semua klien tahu memang mereka butuh coaching. Jadi di sini nggak perlu sebetulnya kita pakai identitas ini coaching, ini counseling, ini mentoring, ini terapi, ini macam-macam. Semua orang belum tentu butuh coaching, tapi semua orang butuh namanya sahabat. Butuh orang yang bersedia mendengarkan tanpa ngejudge. Butuh orang yang bisa diajak bicara dan terus ngebantu mencari jalan keluarnya. Nah, semua orang pasti butuh itu. Oleh karenanya, bagaimana kita nanti present di depan klien kita, gimana kalau kita juga di pikiran kita sudah berniat untuk menjadi sahabat bagi dia. Berapa lama kira-kira waktu yang aman untuk masuk ke session deep coaching? Nggak ada perkiraan. Jadi, karena ini semuanya nanti tentang rasa. Kalau misalnya, saya jadi ingat gini, tadi siang, saya lagi nungguin teman untuk pergi ke kantor. Kemudian dia masih di perjalanan cukup lama, jadi saya nunggu di situ. Dan ada preman lah di tempat saya nunggu. Preman ini saya kenal, jadi dia sering lewat di depan rumah. Dan saya lagi ngopi di warung kopi ya, terus dia datang, terus saya bilang, mau kopi juga nggak? Nanti saya beliin. Terus dia duduk, dia ngopi bareng, saya ajak ngobrol. Gimana kamu nih belakangan segala macam. Nah, saya nggak pernah ngobrol sama dia sebelumnya, paling cuman say hi gitu kalau apa ya, dadah-dadah gitulah biasalah kalau sama orang dia tinggal di kampung sebelah. Tapi di situ kemudian saya ngerasa gimana kalau saya nggak ngejudge orang ini? Gimana kalau saya pengen jadi orang yang ada di depan dia tanpa saya mesti mikirin jadi apa, mesti nanya apa segala macam. Ketika tidak berpikir, saya jadi bisa nanya. Kemudian dia ngomong. Dan setelah dia selesai ngomong, saya diem aja. Ternyata dia ngomong lagi. Habis itu dia ngomong lagi, habis itu dia ngomong lagi. Kenapa dia jadi ngomongin semuanya? Dan di titik itu sebetulnya saya bisa ngerasa bahwa dia merasa safe berbicara dengan saya. Dan kalau ini adalah sesi coaching gitu ya, ketika orang sudah safe, ada kemungkinan besar ketika sesi coaching berjalan, kita bisa go deeper. Intinya, trust and safety. Ya, seperti model kompetensi yang tadi. Trust dan safety. Ketika orang sudah terbuka, orang kemudian percaya, dan dia safe. Dan ini kita facilitate dengan kita juga ingin percaya sama dia. Dan juga ingin agar dia merasa nyaman di percakapan itu tanpa kita terlalu banyak mikir mesti nanya apa. Andai coach berekspektasi akan memperoleh solusi dari coach, bagaimana meresponnya dengan deep coaching? Orang boleh punya ekspektasi dapat solusi. Tapi itu belum tentu yang dia inginkan sesungguhnya. Misalnya beginilah ya, orang mungkin kepengen, katakanlah ya, hidup tenang. Bukan itu, bukan. Orang kepengen kaya. Orang kepengen kaya. Nah, ini adalah kalau pakai who, why, how, dan what, kaya itu adanya di what, ya. Orang kepengen kaya itu what. Terus dia bilang, bagaimana caranya supaya saya bisa kaya? Saya mesti kerja di mana? Saya mesti usaha apa? Saya kepengen jadi kaya. How-nya itu ya. Nah, kalau kemudian dia datang ke coach, dia bilang bahwa saya pengen kaya. Kalau Anda terjebak langsung ke what-nya, Anda yang berpikir buat dia, bukan dia yang harus mikir bagaimana caranya kaya, kan? Anda jadi mikirin, ya, untuk bantu dia supaya kaya. Dan dia bilang, kasih saya solusi supaya saya bisa kaya.
ajari saya bagaimana caranya supaya saya kaya. Nah, di situ sebetulnya kalau ini mau kita bawa ke deep coaching, kita berhenti. Belum tentu kita ngasih solusi. Kita explore dulu. Ada apa di balik keinginan dia ingin jadi kaya? Kaya itu yang kayak gimana sih sebetulnya definisinya? Nah, itu dulu yang kita tanya. Yang bikin kamu pengen kaya itu apa? Apa aja sih yang kamu punya sekarang yang bisa kemudian dipakai, didaya gunakan agar nanti suatu hari kamu kaya? Apa yang kamu percaya kamu udah bagus? Dari mana datangnya pemikiran itu misalnya? Jadi itu adalah why-nya. Kalau yang who-nya nanti kamu yang kaya itu sebetulnya yang kayak gimana? Gimana kamu memandang keluarga kamu dari posisi kamu yang kaya itu misalnya? Jadi ini nanti ada trainingnya lah teman-teman ya. Kita butuh waktu 2 hari, kadang 3 hari untuk masuk ke who dan why di kelas training. Tapi intinya sekarang kita dapat knowledge ininya, basicnya. Dari bonus management, ya, kasih gambaran power of curious question dengan kepo question. Kalau curious itu ya beda sama kepo memang. Curious itu kita men-sense ada sesuatu di balik ucapan dia dan kita curious untuk pengetahuan bersama supaya dia aware, saya juga jadi aware. Kalau kepo itu saya cuma kepengen tahu aja, hanya cuma sekedar mengkonfirmasi asumsi di kepala saya. Contohnya ini yang paling saya ingat banget ya. Di satu kelas sertifikasi, udah cukup lama, tahun 2015 yang lalu. Ini ada 2 orang anak muda, lagi role play, kemudian anak muda yang satu, itu dia bilang gini, gimana ya, saya mutusin pacar saya atau enggak? Nah, si coach-nya, which is seumuran, terus dia nanya, emang udah berapa lama pacaran? Itu adalah pertanyaan kepo. Dan ternyata nggak dijawab juga. Lo mau tahu aja sih. Gitu. Kalau pertanyaan curious, nanyanya beda. Apa sih yang bikin kamu mikir mau mutusin pacar kamu itu? Ada apa? Itu adalah pertanyaan curious. Karena kita men-sense, ada something behind what he says. Nah, itu bedanya curious dengan kepo. Surface coaching fokusnya ke action dan what's next. Ya, sedangkan deep coaching fokusnya pada awareness dan clarity. Betul sekali, Mas Dirga. Yang nanti ujungnya ke action dan result yang jauh lebih powerful. Ya, kalau pakai contoh yang tadi, pengen jadi kaya. Kalau fokusnya pada how dan what, mungkin kayaknya cuma segini. Gitu. Kayaknya itu cuma segini, dia cuma jadi apa gitu. Tapi kalau kita fokusnya ke who dan why, kayaknya, kaya dia itu bisa jauh lebih gede. Karena muncul dari drive dia yang sesungguhnya. Dia pengen jadi orang yang seperti apa sebetulnya di masa depan. Ya, deep coaching hanya bisa terjadi kalau klien mengizinkan. Kalau enggak, nggak usah. Seberapa perlu sesi kenalan sebelum sesi coaching? Saya bisa bilang dianjurkan. Kalau saya selalu melakukannya. Jadi sebelum sesi coaching pertama itu ada sesi kenalan atau chemistry session. Sangat-sangat dianjurkan. Yang sering terjadi pada saya adalah ketika coach klien pada titik tertentu, muncul mindset yang memang mungkin harusnya dia aware dan transform. Tapi kita pada dasarnya masih pada tahap awal coach. Yang saya jadi bingung apakah ini malah ngejudge atau memasuki deep coaching. Tergantung dari confidence level kita sebagai coach ya. Kalau kita belum siap untuk masuk ke deep coaching juga jangan. Padahal sebetulnya dia siap, tapi kita belum, itu juga jangan. Kita bisa menyampaikan kepada klien. Sepertinya di sini saya men-sense
ada tanda-tanda self-awareness. Sepertinya kamu menyadari beberapa hal nih, yang sebelumnya kita semua bingung, tapi barusan ada kejelasan. Nah, paling nggak kalau kita belum siap untuk go deeper, kita berhenti di situ aja. Kemudian kita nanya, oke, jadi apa yang kamu dapetin nih sampai di titik pembicaraan kita sekarang? Sampai di situ aja dulu. Kalau kitanya udah pede, kita bisa nanya, kalau gitu kita mau explore lebih, kalau kita mau explore lebih dalam lagi, gimana menurut kamu? Seandainya kamu siap, nanti saya akan explore bareng-bareng nih. Jadi gitu ya. Selalu co-creating relationship istilahnya menurut ICF. Maksudnya ngejudge atau nggak ngejudge? Kalau ngejudge itu, pertanyaannya kadang-kadang jadi leading. Misalnya gini, gimana ya saya supaya bisa sukses nih? Karena saya kadang-kadang mikir, saya udah punya semuanya, tapi belum sempat dijalanin. Kalau ngejudge, itu pertanyaannya kayak gini, jadi apa yang ngehambat kamu untuk nggak ngejalanin yang kayak rasa malas atau apa gitu yang ada di dalam diri kamu itu? Jadi kita udah berasumsi, kadang-kadang kita udah punya kata-kata sendiri yang kemudian kita lontarkan menjadi pertanyaan. Kalau nggak ngejudge, kita nanyanya beda. Sukses yang kayak gimana kriterianya yang kamu pengen dapat itu. Nggak fokus pada masalah, tapi fokusnya pada keinginan. Tidak berusaha memperbaiki. Soalnya kalau fokusnya pada masalah, kemudian kita berusaha memperbaiki masalah itu. Kalau fokusnya pada keinginan, fokusnya pada goal kan artinya, kita memberdayakan apa yang dia punya dan mengatasi hambatan yang dia sedang alami saat ini. Pada saat mau mencek kondisi perasaan dari range 1 sampai 10, apakah harus selalu perasaan positif? Kalau perasaan saya nggak pernah pakai, kalau saya ya, kalau perasaan saya nggak pernah pakai range 1 sampai 10. Soalnya agak, apa ya, seberapa malas kamu, 1 sampai 10. Bisa juga sih ya. Bisa dicoba sih, Mbak Beta. Nggak harus selalu perasaan positif. Perasaan negatif pun bisa. Dan yang namanya rating 1 sampai 10 itu bukan yang sesungguhnya. Pertanyaan berskala. Seberapa confident nih kamu untuk menjalankan tindakan ini? Dari skala 1 sampai 10. 7. Kalau misalnya kamu bisa lebih confident lagi agar hasilnya lebih bagus, kamu pengen ada di skala berapa? 9 sih, Coach, harusnya. Oke. Yang penting ada gap antara apa yang dia rasakan dengan apa yang dia ingin rasakan. Yang penting ada gap. Bener atau enggaknya, terserah. Dan dari gap itu kemudian kita nanya, jadi apa yang ngebedain antara skala 7 dengan skala 9 nih? Di bagian mana confident itu terasa beda di kamu? Ya, jadi kita mau explore di bagian gap-nya. Banyak sekali pertanyaan. Gimana ya? Masih ada 18 lagi. Saya move on dulu aja ya. Karena ini waktunya juga sebentar lagi rupanya. Oke. Sebentar, saya move on dulu aja. Oke, saya akan share screen lagi. Ini luar biasa teman-teman. Ada 196 peserta, ini adalah rekor di webinar kita. Luar biasa. Saya akan share screen lagi karena ini penting untuk diketahui dan mungkin ini menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya juga. Oke, saya coba recap. Jadi tadi ini slide bisa di-download, nanti saya akan tampilkan ya. Kita ngebahas perbedaan surface dan deep coaching di level kompetensi ICF ini ada 5. Tadi yang sudah kita bahas itu yang kompetensi 2 yang pertama. Maintaining coaching agreement dan cultivating trust and safety. Nah, kita akan bicara 2 kompetensi berikutnya, maintaining presence dan listening actively. Presence.
bedanya surface coaching dan deep coaching. Kalau surface coaching, orientasinya pada masalah. Kita nanya semuanya tentang sesuatu yang klien nggak punya. Kalau deep coaching, orientasi bukan pada masalah. Di level ini, kita temui si klien di posisi mental yang ia sedang alami. Jadi gini, posisi mental itu gini, kalau kliennya lagi emosional, kita temui dia di level emosional. Tanpa kita berusaha memperbaiki emosi dia. Dan pelan-pelan kita bantu dia untuk aware, ada apa di balik emosi itu, apa yang dia pikirkan. Dan nggak berusaha untuk meng-heal dia, menterapi dia juga. Lebih ke arah, apa yang membuat emosi itu terjadi? Apa yang dia inginkan, tapi dia nggak dapat, yang kemudian menimbulkan emosi. Nah, itu yang mau kita temui. Kita nggak ngubek-ngubek di emosinya. Kita nggak ngubek-ngubek di emosinya juga, ya. Ada apa di balik emosi itu, apa yang dia inginkan, yang dia nggak dapat, yang kemudian menimbulkan emosi. Nah, begitu kita mengajukan pertanyaan itu, jawabannya itu akan memunculkan awareness dari si klien tentang apa sebetulnya yang dia inginkan. Dan kita pun jadi tahu, lebih clear gitu. Nah, kemudian kita melanjutkan eksplorasi ke apa yang menghambat keinginan itu. Di surface coaching, coach terkesan berusaha untuk memberikan hasil terbaik. Jadi ketika mendengarkan, si coach-nya mikir pertanyaan berikutnya apa. Kenapa masalah dia sama dengan masalah saya? Dan kemudian berusaha pakai tools dalam kondisi stuck, ngeluarin alat bantu. Which is okay ya teman-teman, tools itu okay, kita nggak melarang tools. Tapi jangan dikeluarin terlalu cepat dengan mindset kita sebagai coach yang selalu kepengen lebih baik daripada si coaching. Kalau di level deep coaching, kita tidak berusaha menjadi yang terbaik. Tapi kita menjadi pendengar yang mampu menyatukan fakta-fakta penting menjadi sebuah makna. Yang kemudian kalau kita kumpulin, ini kemudian bisa kita pakai untuk strategi meraih hasil yang terbaik bagi si klien itu. Kadang-kadang orang ngomong itu mencelok-mencelok, tapi sebetulnya itu adalah fakta-fakta yang bisa kita kumpulkan menjadi sebuah makna dari kesadaran dia, dan kemudian dari situ kita bikin strategi ke depannya mesti ngapain. Nanti ada skenario-nya ya, saya akan tampilkan. Dalam keadaan stuck, si coach comfortable dan mengizinkan si intuisi untuk bekerja. Kalau di level surface, ketika stuck, coach-nya yang canggung. Tapi kalau di level deep coaching, ketika stuck, coach-nya oke-oke aja. Dan kemudian silence. Dan mengizinkan pertanyaan apa berikutnya muncul. Tapi ini butuh jam terbang, terus terang ya teman-teman. Di level mendengarkan, surface coaching kita mendengarkan di level kata-kata saja. Dan kadang terjebak di konteks cerita. Deep coaching kita mendengarkan bukan cuma kata-kata, juga emosi, dan makna bawah sadar di balik ucapan si klien. Di surface coaching, saat mendengarkan, si coach berpikir, apa yang saya bisa bantu, bagaimana saya bisa ngasih solusi ke dia ya, masalahnya kompleks. Gitu. Kalau pada deep coaching, saat mendengarkan, pikiran coach hening, nerima informasi aja. Dan kita nerimanya di hati, jadi bukan di kepala. Kalau di kepala biasanya kita dengerin langsung meroses. Tapi kalau kita nerimanya di hati, nerima di hati itu konteksnya kayak kita ngerasain dada sendiri. Gitu. Ketika orang ngomong, kita ngerasain dada sendiri. Sehingga pikiran itu nggak memproses informasi, dia langsung turun ke hati. Kalau udah kita ngerasain dada, ya, itu kemudian intuisi kadang-kadang memunculkan pertanyaan berikutnya. Ini ada skenario ya. Work from home, WFH. Ini ada ibu muda, dia punya anak kecil, dia bilang gini,
kerja dari rumah ternyata berat juga ya. Agak susah bagi waktu, karena banyak meeting online. Belum lagi ngurusin anak saya yang harus ditemenin belajar, karena sekolah juga online. Syukurnya saya bisa jadi kumpul dengan keluarga. Tapi gimana ya supaya saya nggak gampang stres, apalagi nih soal virus corona yang banyak banget beritanya. Nah, kalau Surface Coaching, oke lah, topik kita udah sepakati, kemudian outcome juga udah, habis itu listening ya. Nah, setelah listening, biasanya kita dengar apa nih dari ucapan ibu muda itu? Kita nanya kan biasanya, oke Mbak, kalau gitu di sesi ini enaknya kita fokusin kemana ya? Oke, mungkin gimana ya supaya saya nggak gampang stres? Ini kalau listening di level Surface Coaching, langsung terasa berat di kepala si coach. Gimana ya supaya saya bisa bantu dia supaya nggak stres? Mesti ngapain ya? Dan kemudian si coach-nya nanya, apa yang Mbak sudah lakukan untuk mengatasi stres itu? Nah, itu adalah ciri-ciri Surface Coaching. Kita langsung masuk ke how dan what. Sampai di sini dulu ya, teman-teman. Terus si Mbak bilang gini, ya saya sih udah nyoba untuk bangun pagi, ngurusin anak, segala macam. Tapi ya kadang bisa, kadang enggak. Kalau ini Surface Coaching, nanyanya akan begini. Apa lagi Mbak ya idenya ya? Selain itu. Selalu fokusnya ke how dan what. Oke dulu ya, teman-teman. Gimana kalau ini deep coaching? Oke. Kalau deep coaching, nanyanya gini. Oke, saya ngerti Mbak, ini memang keadaan nggak gampang. Mbak sendiri pengennya gimana sih soal pembagian waktu itu? Idealnya di tengah kesibukan kerja online, nemenin anak online, segala macam, supaya nggak gampang stres. Jadi ngomongin tentang, di sini ya, ngomongin soal membagi waktu, karena memang kata kuncinya itu. Sorry. Kata kuncinya nggak gampang stres. Jadi kita nanyanya gini, saya ulangi ya, agak susah bagi waktu. Oh, sorry. Ini nih, bagi waktu dan stres. Jadi saya ulangi di sini, kata kuncinya adalah bagi waktu. Gimana sih Mbak bagi waktu itu idealnya buat Mbak? Bagi waktu yang kayak gimana idealnya bagi Mbak di tengah suasana yang semuanya serba online, supaya Mbak nggak gampang stres juga. Nah, itu pertanyaan yang curious, nggak langsung ke how dan what. Jadi kita pengen dapat dulu di sini kriteria bagi waktu yang ideal kayak gimana. Mbak sendiri inginnya yang kayak gimana nih? Kondisi sehari-hari. Itu ada di level why. Sampai di sini dulu deh. Nanti saya akan terusin dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya terkait dengan slide ini. Oke ya, nanti saya akan kembali lagi ke skenario ini karena ada sesuatu yang kita bisa ekspor di sana. Oke, saya skip dulu ke pertanyaan. Oke. Kalau enggak, kita lihat dulu skenario ini ya. Mari kita pecahkan sama-sama. Oke. Beda antara surface coaching dan deep coaching. Kalau surface coaching, kita langsung nanya ke how dan what-nya. Apa yang kamu perlu lakukan berbeda, gimana caranya, terus masalahnya apa sih yang ngehambat, segala macam ya. Tapi kalau deep coaching, kita nanyanya ke why dulu. Nggak usah sampai ke who lah ya. Ke who itu agak deep banget soalnya. Sampai dari level ke why dulu deh. Kita akan nanya gini.
Mbak, bagi waktu yang kayak gimana sih yang Mbak inginkan di tengah kesibukan yang serba online ini, agar Mbak nggak gampang stres? Itu kita tanya. Tantangannya apa, Mbak, saat ini yang Mbak hadapi? Itu ya. Terus juga kita nanya, apa sih yang sebetulnya Mbak butuhkan nih? Yang paling Mbak butuhkan supaya nggak gampang stres dalam membagi waktu. Bekerja online itu sendiri buat Mbak yang kayak gimana dari cara kerja Mbak selama ini? Nah, itu curious. Kadang mungkin ada orang yang kerja online terlalu fokus, atau nggak fokus, atau ngerjain terlalu banyak di waktu yang sama. Itu kita explore dulu. Kita juga bisa nanya kayak gini, soal anak yang harus ditemenin belajar. Kita bisa nanya kayak gini, mungkin gini, anak maunya yang kayak gimana sih Mbak dalam belajar sebetulnya? Pengen ditemenin dengan cara apa sebetulnya? Gimana cara Mbak nemenin anak belajar selama ini? Yang bikin anak bisa jadi belajar, jika seandainya nggak perlu teman, itu yang kayak gimana? Jadi itu yang mau kita explore bareng-bareng dari pengetahuannya si Mbak itu sendiri. Nah, ini adalah level Y sebetulnya. Jadi kita lebih fokus ke orangnya, bukan ke apa yang dia harus lakukan dan hasil yang dia ingin capai. Oke, kita move on dulu sekarang ke pertanyaan. Kita sampai di mana ya tadi pertanyaannya ya? Oke, sampai di sini. Deep coaching menyatukan antara konsep coaching, konseling, terapi. Ya, betul. Dalam program Sahabat Sejati, apakah sebaiknya coach dan coachee di sesi 1 ngobrol di sesi 1, atau saya merekomendasikan begini, kenalan dulu sebelum sesi coaching dijalankan. Nggak perlu lama-lama. 10-15 menit. Kemudian setelah itu baru janjian sesi satunya mau kapan. Dan sesi 1 udah bisa masuk nanti ya. Mungkin nggak terlalu deep, tapi udah bisa masuk ke level yang lebih dalam dari cuma sekedar kenalan. Bagaimana menurunkan barrier ego jika klien merasa lebih superior dari sisi umur, pengalaman. Dilihat dari sisi deep coaching. Biarkan saja orang berperilaku seperti yang mereka percaya. Kalau merasa lebih superior, nggak apa-apa. Mungkin definisi superior itu juga munculnya dari kita sebagai orang lain di luar dia. Buat dia mungkin ya gitu-gitu aja gitu. Jadi izinkan orang lain tampil apa adanya. Ini memang agak-agak challenging sih ya. Biasanya kalau saya mikirnya gini, kita sama-sama manusia dilahirkan di dunia, kita sama-sama punya misi untuk menjadi yang terbaik, dan saya pengen bantu dia di luar semua judgement-judgement yang ada di kepala saya. Jadi menempatkan diri di level manusia, bukan dari level atribut, jabatan, identitas. Dengan deep coaching, skala belum tentu penting. Ya, kadang-kadang. Kalau di level deep coaching, kalau kita mau nanya skala, kita biasanya minta izin. Seandainya kita pakai skala nih Mbak ya, untuk mengukur level emosi. Boleh nggak? Atau kadang-kadang kita juga nanya, seberapa efektif ya kalau kita ngukur pakai skala nih? Kadang-kadang kita nanya kayak gitu. Apakah dalam sesi building trust kita perlu juga untuk terbuka tentang diri kita? Terbuka yang memang apa adanya ya, nggak usah terlalu terbuka. Terbuka dalam arti saya pengen jadi teman, ucapkan itu secara tulus. Saya juga pernah ngalamin yang kayak gitu tuh. Tapi dari perspektif yang udah let go, udah nggak attach lagi terhadap pengalaman itu. Misalnya, ya saya juga pernah terjebak waktu itu di kondisi yang sama ya, pernah kayak gitu saya juga. Jadi itu kayak empati yang tapi juga nggak terus ngobrolnya jadi cenderung
dramatis gitu, enggak. Bila deep coaching tidak bisa diterapkan dalam 3 sesi pertama, mungkin dari klien tidak dapat chemistry. Belum tentu, teman-teman. Ya, belum tentu. Kita nggak harus deep coaching. Surface coaching juga oke kok, kalau memang itu pas. Yang penting coaching-nya merasa nyaman berbicara dan safe bersama dengan Anda saat itu. Kita nggak ada agenda, mau surface, mau deep coaching. Kalau keadaan memungkinkan, kita go deeper dan kita confident. Kalau enggak, juga kita stay di surface coaching juga oke. Selama coaching-nya nyaman, terbuka, dan dia dapat sesuatu. Mas Sandra, kalau coach bingung mau bahas apa yang bisa kita lakukan? Biasanya kita nanya gini, seandainya di 60 menit ke depan, kita bisa membahas sesuatu yang bermanfaat buat kamu, itu apa ya yang kamu ingin angkat sebagai topiknya? Jadi kita ngomongin yang soal positif. Soalnya kalau biasanya mau bahas apa, ada masalah apa, bingung orang. Tapi kalau misalnya kita tanya tadi, dalam 60 menit ke depan nih ya, di program Sahabat Sejati ini, seandainya ada sesuatu yang bisa dijadiin sebagai fokus pembicaraan, sebagai topik, yang bisa bantu kamu nanti ke depan, itu apa ya? Sesuatu yang bermanfaat. Deep coaching kan jadi kayak ngobrol sama sahabat gitu, iya betul? Dan jadi sebenarnya perbedaan antara deep coaching dan ngobrol sama sahabat itu apa ya, Coach? Kalau ngobrol sama sahabat, ngobrol, itu ngalor ngidul dan nggak ada goal, topiknya menclok-menclok. Kalau deep coaching, fokus pada topik, dan ada sesuatu yang mau dicapai. Materi nanti akan di-download ya, saya akan tampilkan. Sejauh ini yang saya tangkap, deep coaching akan lebih banyak kita sebagai coach mendengarkan dan memberikan lebih banyak waktu untuk coach bicara. Mendengarkan, benar-benar mendengarkan, sambil juga menyatukan fakta-fakta yang mungkin terpisah. Coach Al ada pengalaman saat menangani atlet nasional dulu, kondisi fisiknya cedera, parah putus kakinya, selalu dituntut juara oleh orang tuanya. Sebagai coach itu rasa iba selalu muncul. Jadinya mellow. Mohon solusi agar tidak mudah mellow dan menyeimbangkan realita keadaan coach yang cedera parah dan harapan orang tuanya. Mellow itu terjebak pada simpati ya. Kalau coach, empati. Ketika kita mulai mendetek bahwa kita mellow dan terjebak pada cerita, kita harus keluar. Dan mungkin juga menyudahi sesi itu kalau kita nggak bisa keluar dari cerita drama itu. Dan bilang bahwa mungkin di sesi ini saya nggak siap ya, karena saya masih berusaha mendigest cerita kamu itu. Nggak apa-apa, nanti lanjut lagi di sesi selanjutnya. Oke, masih ada beberapa pertanyaan ya, tapi bolehkah saya move on dulu? Karena sedikit lagi ya teman-teman. Nah, yang terakhir ini yang penting. Evoking awareness. Umumnya, pertanyaan surface coaching itu diajukan untuk memecahkan masalah. Kalau deep coaching, pertanyaan diajukan untuk mengajak si klien mengingat, merecall, merenung, atau mereflek, dan memunculkan kesadaran. Kalau surface coaching, pertanyaan diajukan terkesan mengarahkan untuk ke solusi ya, jadi kadang-kadang cenderungnya leading question. Kalau deep coaching berasal dari curiosity dan intensi kita yang memang peduli. Surface coaching, namanya jeda, itu biasanya kesannya canggung, karena aduh saya mau nanya apa lagi ya, gitu. Terus habis itu diem. Kalau deep coaching, jeda itu terasa kaya dan nikmat untuk dirasakan. Karena bukan soal jedanya, tapi momen-momen yang kemudian membuat percakapan menjadi jeda, itu momen yang nikmat. Gitu. Sehingga jeda itu ingin kita ulur-ulur gitu. Karena momen-momen menuju jeda itulah yang kemudian ingin kita nikmati, bukan soal jedanya. Ini nanti ya bisa dilihat di slide. Jadi kalau perbedaannya antara
surface coaching dan deep coaching itu yang dari presence-nya. Kalau surface coaching fokusnya pada masalah, fokusnya pada hasil. Kalau presence fokusnya, kalau deep coaching fokusnya pada orangnya. Dan kemudian kita mendengarkan, mengajukan pertanyaan yang kemudian mendapatkan clarity tentang persepsi dia, belief dia, kebutuhan dia, keinginan dia, aspirasi, tantangan, emosi, keterbatasan dia, sehingga dia aware tentang ini semua, baru kita nanya, kalau gitu ke depan apa yang perlu berubah? Apa sih kalau gitu opsi yang mungkin dilakukan, segala macam. Baru kemudian ada rencana tindakan. Nah, saya aware sekarang jam 8, tepat ya. Saya akan cek dulu apakah ini masih bisa di-extend sekitar 10 menit. Gimana teman-teman? 10 menit atau mau kita selesaikan aja? Oke, 10 menit ya. Oke, lanjut sebentar. Ada 187 orang. Luar biasa. Yang slide terakhir sebelum saya menjawab pertanyaan. Mari kita pecahkan nih skenario ini ya. Ini ada pengusaha catering yang banyak menghiasi berita-berita belakangan ini akibat krisis. Pengusaha catering dia bilang begini, situasi ekonomi belakangan ini benar-benar bikin saya pusing kepala. Orderan sepi, bisnis ngedrop, penjualan turun 60%. Kemarin saya terpaksa merumahkan karyawan. Rasanya nggak tega. Tapi ya gimana? Saya jadi takut sendiri seandainya keadaan ini berlarut-larut, bisnis saya bisa gulung tikar. Oke. Surface coaching. Kita akan nanya, oke, di sesi ini jadi apa nih yang mau jadi fokus pembicaraan kita? Dia bilang, ya gimana supaya saya bisa mengelola bisnis ini ya, nggak sampai nanti bangkrut. Terus Anda nanya, kalau gitu pengen dapat apa di sesi ini? Ya, pengen dapat ide, strategi, segala macam. Habis itu Anda nanya, bisa aja Anda nanya kayak gini, yang realistis yang kayak gimana sih bisnis yang Ibu ingin jalankan di tengah kondisi krisis seperti ini? Apa aja yang Ibu udah lakukan, misalnya ya, itu surface coaching. Kalau deep coaching, oke, kita udah nanya, misalnya topiknya adalah gimana supaya bisnis nggak bangkrut, kemudian apa yang ingin dia dapat sebagai hasilnya, dia kepengen dapat strategi. Kemudian, kalau ini deep coaching, kita nanya, ini kata kuncinya apa dulu nih di sini? Kata kuncinya bisnis ngedrop, ya, dia takut. Nanti satu hari bisnisnya bisa gulung tikar jika keadaan berlarut-larut. Kalau ini deep coaching, kita nanya begini. Kalau Ibu analisa, ya, apa aja yang menyebabkan penjualan ini turun ya, selain memang situasi di luar. Dari jenis-jenis produk yang Ibu punya, mana yang belakangan ini yang cenderung turunnya paling tinggi. Jadi ajak dia untuk self-aware dulu ya, nggak langsung ke bawah emosi. Oke. Sekarang jumlah karyawan Ibu berapa nih setelah beberapa dirumahkan? Itu dulu, kita temui dulu nih si Koci di posisi dia sekarang ini. Karena kita pun tidak mau terjebak pada emosi. Kalau kitanya jadi takut, seperti dia takut, udah selesailah sesi coaching. Oke Bu, coba kita analisa Bu ya bareng-bareng.
Karena Ibu kan pengen bisnis ini tetap jalan setelah krisis nanti. Ini kebanyakan customer yang order dari Ibu, itu customer dengan kriteria apa? Misalnya, bisa aja misalnya order catering dari event, ulang tahun, atau retail, segala macam. Oke. Jadi kita tahu ya, yang lebih banyak turun itu yang orderan kawinan, kalau kayak gitu. Oke. Buat tipe customer yang Ibu punya, selain itu apa lagi yang biasanya beli? Jadi kita ngajak si coach untuk berpikir analitis dulu, tidak terperangkap pada ketakutannya. Oke, Bu. Kalau misalnya ini, oke ya, yang paling mungkin bisnis Ibu bisa jalankan dalam kondisi krisis kayak gini, itu omsetnya seberapa banyak? Oke. Jadi kita deal dengan situasi saat ini secara realistis. Bahayanya kalau kita terjebak pada emosi, kita akhirnya cenderung simpati kepada klien dan sama-sama nggak tahu solusinya gimana. Karena si ibu ini, dia overwhelmed dengan keadaannya. Dan dia takut, kalau misalnya ini kita surface coaching, kita jadi kayak masuk ke dalam perangkap dia juga. Karena kalau kita nanya gini, apa yang ibu sudah lakukan? Nggak ada. Ya saya takut aja nih. Lama-lama bisnis saya bangkrut. Udah selesai lah sesi coaching di situ. Kita mau nanya apa lagi kalau kayak gitu? Ujung-ujungnya kan paling kan gini, ibu udah pernah coba pakai ABC gitu misalnya. Saya punya bisnis tool kayak gini, ibu mau coba? Akhirnya kita cenderung mentoring nanti di sana. Kalau ini masuk ke level emosi juga gini, takutnya yang kayak gimana sih Bu? Gitu. Terus ibu ngerasainnya gimana di badan segala macam, itu terlalu masuk ke dalam simpati juga. Akhirnya nanti kita terapi di situ, tanpa kita bantu dia juga untuk mengelola bisnisnya. Nah, saya sekalian pengen jawab pertanyaan tadi Pak Darham ya kayaknya ya, yang nanya apa sih fakta-fakta yang bagaimana mendeteksi adanya fakta-fakta yang bisa disambungin. Jadi dari kalimat si coach, kita jadi tahu ya faktor-faktor yang membuat dia berada di situasi saat ini. Oke ya. Satu, kondisi ekonomi belakangan. Fakta pertama. Menyebabkan fakta kedua, orderan sepi. Menyebabkan fakta ketiga, penjualan turun 60%. Menyebabkan fakta keempat, dia jadi takut. Bisnisnya gulung tikar. Nah, ini yang kita satukan. Kita satukan menjadi satu konteks, yaitu konteks bagaimana bisnis nanti bisa bertahan, katakanlah, di kondisi sekarang dan kemudian bisa naik lagi setelah nanti krisis berhenti. Nah itu, jadi menyatukan fakta-fakta menjadi sebuah konteks, lantas dari konteks itu kita menurunkannya menjadi strategi untuk meraih hasil yang lebih baik di masa depan. Dari sebuah konteks, kita turunkan dalam strategi untuk hasil yang berbeda, yang lebih baik di masa depan. Slide terakhir, sebelum saya kembali ke tanya jawab, teman-teman jangan khawatir. Nggak perlu belajar deep coaching yang gimana-gimana gitu ya. Karena di level ICF, ACC aja itu masih surface coaching sebetulnya. ACC itu masih oke surface coaching. Anda lulus ACC dengan surface coaching selama tidak ngejudge, selama nggak pakai asumsi, selama nggak ngajari, selama nggak mendominasi percakapan, selama nggak berusaha main terapi. Anda safe untuk jadi ACC dengan solution focused. Go deeper mulai kerasa di level PCC. Even deeper di level MCC, menjadi transformational coach. Jadi teman-teman masih oke untuk program Sahabat Sejati, nggak usah yang kayak gimana-gimana ya.
Tapi lebih menarik prinsip dari deep coaching itu sendiri dengan merespek, katakanlah, apa yang sekarang kita tawarkan, yaitu niat membantu, berusaha mendengarkan tanpa berusaha cari solusinya. Tapi di saat yang sama kita berusaha berpikir berbeda dibandingkan klien. Seperti yang contoh si pebisnis tadi ya, dia berpikir dari level emosi, dia takut. Tapi jangan sampai kita sebagai coach terjebak dalam ketakutannya. Kita berpikir di level yang berbeda, karena kita berada di luar kotak. Jadi makanya jangan terlalu masuk. Kita masuk ke levelnya si coach hanya untuk memahami, kemudian kita keluar lagi. Kalau kita nggak keluar lagi, kita terjebak di ketakutan yang sama dengan si coach. Saya jawab pertanyaan terakhir nih. Pernah di sesi coaching saya ditanya pendapat terus. Pernah punya pengalaman nggak? Pernah punya pengalaman nggak? Kasih tahu aja nggak apa-apa. Kasih tahu aja nggak apa-apa. Ya, karena itu yang mungkin si coach butuhkan. Nggak apa-apa. Kasih tahu aja. Selama kemudian nggak memaksakan pengalaman itu harus diterapkan di dia. Biarkan si coach yang mendigest apakah pengalaman ini cocok atau enggak dengan konteks yang dia sedang hadapi. Oke, nah, kok ada pertanyaan terakhir ini menarik nih, boleh nggak ya saya jawab? Transference soalnya. Mas Supriyadi nanya, Mas Ucup nih, bisakah teman-teman coach dibekali sedikit skill untuk mengatasi transference? Transference itu yang kita masuk ke dalam si coach ya, terjebak lah. Terutama jika case yang dibahas benar-benar deep dan jam terbang masih kurang. Dengan mengatakan saya belum punya pengalaman di konteks ini, dan saya coba akan pelajari dulu deh, ya. Dan nanti kita lanjut ke sesi minggu depan misalnya, supaya nggak terlalu masuk dan kemudian kita malah tenggelam. Bukannya go deeper, kita terbawa arus tenggelam. Jadi bilang bahwa nggak ada ininya, nggak ada tipsnya selain memang kita juga perlu ready. Kalau nggak ready, lebih baik kita tunda dulu. Oke, nah linknya teman-teman itu bisa di-download. Saya akan tunjukkan di sini. Linknya bisa di-download di QR code ini. Jadi silakan aja di-save screenshot-nya ya. Kalau enggak, juga tolong dicatat aja. Link ini bisa di-download di coachingindonesia.com/cognicio/deep-coaching.pdf. Catat aja. Ini nanti Anda bisa download ya. Semua materi yang tadi saya tampilkan ini bisa di-download di sana. Oke. coachingindonesia.com/cognicio/deep-coaching.pdf. Nanti Josh pun akan men-share kayaknya ya di WA Group. Oke. Oh, Mbak Lina. Oke, nah kita sudah memasuki menit terakhir, teman-teman. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 20.14, jadi kita sudah hampir 2 jam ya kita berinteraksi. Kita akan grup foto nih. Ini dengan online kita bisa macam-macam ya, teman-teman. Dan sebelum kita grup foto nanti akan di-guide. Itu saya ingin menyampaikan rasa terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan semua yang menyediakan diri untuk menjadi coach di program Sahabat Sejati. Ini sesuatu yang sangat-sangat powerful bagi kita semua bekerja, berkolaborasi bareng-bareng. Saya sendiri mendukung ini dari back-end dengan menyiapkan infrastrukturnya. Sementara teman-teman ada Mbak Dita, Mbak Lina, Mbak Mutia, Mbak Susan, Jos, dan kawan-kawan yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu, itu mereka yang sibuk memfasilitasi interaksi antara teman-teman yang ada di sini dengan para coaching-nya, share link segala macam, sosial media kita bombardir segala macam ya. Teman-teman di Coaching Indonesia sudah bekerja keras sebagai bentuk apresiasi kepada rekan-rekan semua. Saya mendukung dari belakang dengan menjadikan infrastruktur, tetap juga
kurang tidur belakangan ya, karena banyak yang perlu di set up. Tapi ini yang langsung membuat kami terkesima dengan semangat teman-teman. Jadi mari kita bekerja bersama-sama menciptakan impact bagi rekan, saudara, dan sahabat di luar sana yang membutuhkan orang yang bisa diajak berbicara tanpa menjudge dan menawarkan diri kita sebagai seseorang yang memang bisa jadi bukan coach biasa, tetapi coach yang bersahabat di program Sahabat Sejati ini. Kalau ada apa-apa, nanti kita bisa bikin webinar singkat untuk sharing pengalaman dan bisa jadi ada tambahan tips untuk nantinya memperkuat lagi sesi-sesi lanjutan bersama dengan rekan-rekan semua. Jadi mari kita foto bareng, dan saya nggak tahu bagaimana caranya. Mungkin Josh mungkin bisa membantu. Kita perlu screenshot atau oke, kita hitung ya, teman-teman. Sudah siap semuanya di depan layar? Ya, kita semua siap di depan layar. Oke, saya hitung sampai 3. Kita akan ambil 3 pose ya. Pose pertama dengan adegan bebas, maksudnya boleh dengan gaya apa aja. Oke, mari kita hitung. 1, 2, 3. Cekrek. Oke. Kemudian sekarang dengan simbol, mau apa? Mau ke C kayak gini, atau gini, boleh ya. Oke. Saya hitung. 1, 2, 3. Yeay, oke. Yang terakhir sambil kita dadah-dadah, karena sebentar lagi kita akan selesai. Oke ya. 1, 2, 3. Dadah-dadah. Yeay. Oke. Ini harus ada yang men-screenshot loh ya. Tadi ya, Jos ya, jangan sampai ini kita udah sibuk segala macam, tidak ada yang screenshot. Oke, baiklah teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung hampir 2 jam ini. Jadi selamat bekerja teman-teman. Nanti bersama dengan para coach di program Sahabat Sejati. Anytime teman-teman bisa share pengalaman, dan juga kita mungkin akan catch up lagi di webinar seperti ini dengan konteks real dari apa yang teman-teman sudah alami bersama dengan coach. Terima kasih sekali lagi teman-teman, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.